Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jasmine Balkis dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 4B Rombel 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi dan kepuasan kerja. Yang pertama yaitu ada pengertian dari kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan. Setiap organisasi sebaiknya berupa untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawannya dengan memberikan program kompensasi yang adil dan layak serta kompetitif. Menurut faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja antara lain adalah program kompensasi yang adil dan layak, keamanan pekerjaan, jadwal kerja yang fleksibel, dan program keterlibatan karyawan. Jadi, kompensasi jika seorang karyawan atau pegawai mendapatkan kompensasi yang sesuai hakikatnya, maka akan timbulnya rasa kepuasan, semangat kerja yang tinggi, dan rasa tanggung jawab. Lalu yang kedua yaitu ada jenis-jenis kompensasi. Nah, yaitu ada kompensasi finansial. Kompensasi finansial berupa bentuk gaji atau upah yang dibayar karena kewajiban atau pokok, misalnya bayaran pokok, bayaran insentif berupa bonus dan komisi. Lalu yang kedua ada kompensasi finansial tak langsung, yaitu berupa kompensasi dalam bentuk bayaran di luar kewajiban. Perusahaan berhak memberikan atau tidak memberikan kompensasi tambahan ini bagi karyawan kecuali jika memang dibutuhkan seperti cuti kehamilan. Lalu yang ketiga ada kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang diberikan hanya jika anggota mampu menyelesaikan pekerjaan atau tantangan dan bisa mencapai target perusahaan dengan cara inovatif. Lalu berikutnya ada tujuan pemberian kompensasi, yaitu ada sebagai bentuk penghargaan bagi karyawan. Lalu ada yang kedua ada sebagai jaminan penghargaan bagi karyawan. Yang ketiga ada sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan dan mengurangi turnover karyawan. Lalu berikutnya ada untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Lalu yang terakhir ada upaya untuk menanggulangi biaya. Lalu ada berikutnya kriteria pemberian kompensasi, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada harga atau nilai pekerjaan. Nah, maksud dari harga atau nilai pekerjaan yaitu penilaian harga pekerjaan harus menjadi prioritas utama dalam menentukan tindakan kompensasi seperti apa yang harus direncanakan perusahaan. Penilaian harga pekerjaan dapat didasarkan atau dua hal. Yang pertama yaitu ada berdasarkan jenis keahlian suatu pekerjaan, tingkat resikonya dalam kerumitannya. Lalu yang kedua ada dengan melakukan survei harga kompensasi dari organisasi lain yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan harga. Survei harga tersebut penting untuk mempertahankan karyawan yang qualified dari kemungkinan pengunduran diri. Lalu yang kedua ada sistem kompensasi. Nah, sistem kompensasi dapat dilakukan melalui dua hal juga, yaitu karena prestasi dan karena waktu. Anda sebagai pemimpin perusahaan dapat memberikan kompensasi atas dasar prestasi yang mampu dicapai karyawan seperti mencapai target. Kompensasi prestasi membuat karyawan Anda akan berlomba-lomba untuk menghasilkan yang terbaik agar mendapatkan bonus. Namun, pada perusahaan tertentu sulit untuk menentukan kompensasi melalui prestasi. Bisa diakali dengan melalui sistem waktu, jadi karyawan hanya akan mendapatkan bonus bekerja melebihi waktu, misalnya lembur. Lalu berikutnya ada kompensasi terdiri dari 3 komponen, yaitu ada direct financial payment atau sama dengan seperti gaji, upah, insentif, bonus, dan komisi. Lalu yang berikutnya ada indirect payment, yaitu dalam bentuk tunjangan-tunjangan, misalnya asuransi kesehatan, tunjangan keluarga, cuti kerja, program rekreasi, pensiun, koperasi pinjaman, dan transportasi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada imbalan non finansial, yaitu hal-hal yang sulit untuk
kuantifikasi seperti jam kerja yang lebih fleksibel, tugas atau pekerjaan yang menantang, dan fasilitas kantor yang bergengsi. Lalu berikutnya ada kepuasan dan kinerja kompensasi. Nah, itu kan udah terbagi dua nih. Apa itu kepuasan? Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individu. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan kegiatan individu, maka semakin tinggi kepuasan individu terhadap kegiatan tersebut. Lalu yang kedua ada kinerja. Kompensasi merupakan hal penting yang harus diberikan karyawan kepada karyawan secara tepat, baik berupa kompensasi finansial maupun non-finansial. Karyawan membutuhkan kompensasi seperti bonus, tunjangan lingkungan kerja yang nyaman, dan pekerjaan yang dapat menunjang kemampuan karyawan untuk memberikan kerja yang terbaik terhadap perusahaan. Lalu ada penyebab meningkatnya kepuasan kerja. Nah, yang satu memberikan fleksibilitas, mengurangi akses perjalanan. Yang ketiga ada buat waktu kerja lebih efisien. Lalu yang berikutnya ada buat komunikasi menjadi lebih mudah. Lalu berikutnya ada dorongan gaya hidup sehat, cipta lingkungan yang positif untuk pertumbuhan, dan yang terakhir ada ciptakan rutinitas yang seru. Nah, ada juga penyebab turunnya kepuasan kerja, yaitu dibayarnya rendah, pertumbuhan karir yang terbatas, kurangnya minat, manajemen yang buruk, dan bos yang tidak mendukung. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, saya bisa menarik kesimpulan dari materi kompensasi dan kepuasan kerja ini, yaitu kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa atas kerja mereka. Tujuan program kompensasi antara lain untuk menarik orang-orang yang memiliki kompetensi agar bergabung kepada organisasi atau perusahaan, mempertahankan karyawan agar tetap bekerja di organisasi, dan memotivasi karyawan agar lebih produktif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang atau kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.